Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum kekekalan massa dan bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi kimia. Ya. Nah, kayu dibakar, selama proses pembakaran, asap panas dan cahaya dilepaskan, ya. Nah, menurut hukum kekekalan massa, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, ya. Sebenarnya, ketika kita sedang membakar sebongkah kayu, ya, misalkan kayunya 10 kilo, kemudian setelah dibakar, ternyata kayunya menjadi bermassa 8 kilo. Nah, pada proses pembakaran tersebut sebenarnya ada udara yang dilepaskan, ya. Jadi kita sebenarnya bisa menghitung gas karbon dioksida yang dilepaskan. Jadi kalau kita jumlahkan antara massa sebelum reaksi dan massa sesudah reaksi, itu seharusnya sama. Ya, misalkan kalau tadi sebelum reaksi 10 kilo, maka sesudah reaksi juga 10 kilo. Tadi kan terbentuknya cuma 8 kilo, yang 2 kilo kemana, Bu? 2 kilo menjadi gas. Gitu ya. Contohnya, reaksi antara gas nitrogen yang tidak berwarna dengan gas oksigen membentuk gas dinitrogen dioksida, ya. Nitrogen dioksida merah kecoklatan, yaitu reaksi pembuatan asam nitrat, ya. Nitrogen monoksida NO ditambah oksigen O2, ya. Untuk gas seperti gas oksigen, dia tidak dapat berdiri sendiri, Nak. Jadi biasanya tidak ditulis O, tapi ditulisnya O2 karena di udara bebas oksigen tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia cenderung kurang stabil, ya. Jadi misalnya kalau kayak oksigen itu biasanya dia bersenyawa dengan sesamanya oksigen. Jadi membentuknya O2. Contoh yang lain apa, Bu? Contohnya adalah golongan halogen, golongan 7A. Lihat pada SPU, FClBrI. Nah, itu biasanya kalau mereka nanti ditulisnya Cl2, F2, Br2, I2, seperti itu ya, Nak, ya. Kemudian di nitrogen dioksida NO2. Nah, ini reaksinya belum setara. Nah, contoh reaksi kimia yang pertama adalah perkaratan. Logam berkarat, contohnya besi berkarat, tembaga berkarat, aluminium berkarat. Ini adalah contoh besi yang berkarat. Kemudian oksidasi, gas alam terbakar, contohnya metana, metana terbakar, ini ya. Kemudian meledak, contohnya kembang api yang meledak. Ini merupakan contoh reaksi kimia. Nah, bukti fisis dari reaksi kimia terjadi perubahan warna. Contohnya kita memasukkan suatu zat, misalkan warnanya awalnya bening. Kita masukkan zat tersebut, ternyata merubah warnanya menjadi biru. Artinya, dia terjadi perubahan warna. Ini merupakan bukti fisis dari reaksi kimia. Kemudian kita memberikan perlakuan kepada suatu zat awalnya berwarna bening. Kemudian setelah ditetesi suatu zat tertentu terbentuk endapan. Nah, itu merupakan bukti fisis dari reaksi kimia. Lalu lagi kita mereaksikan sesuatu kemudian terbentuk gas. Nah, ini merupakan bukti juga fisis dari reaksi kimia. Bukti fisis yang lain adalah terjadi penyerapan kalor, ya. Ingat, tidak boleh merubah rumus molekul. Ya, diingat-ingat, tidak boleh merubah rumus molekul, ya. Pada persamaan yang setara atau balance, maka jumlah atom setiap penyusun pada kedua sisi akan sama atau seimbang. Koefisien diperlukan untuk menyamakan persamaan reaksi. Koefisien adalah jumlah angka di depan lambang unsur ketika menyetarakan persamaan reaksi kimia. Ya. Apa itu koefisien, Bu? Ya, sekarang kita lihat contohnya ya. Gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen membentuk air. Gas hidrogen. Kita lihat SPU. Karena hidrogen merupakan salah satu gas, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tulisnya gas H2. Ya, fasenya G. Direaksikan, ditambah dengan gas oksigen. Tadi ingat ya, kalau oksigen juga tidak dapat berdiri sendiri. Jadi ditambah O2 gas membentuk tanda panah air H2O. Siapa yang ada di reaktan? H2 dan O2.
Siapa yang ada di produk? H2O ya, reaktan produk. Sebelum tanda panah namanya reaktan, sesudah tanda panah namanya produk. Ingat ya, Nak ya? Sebelum disetarakan, jumlahannya ada berapa hidrogennya? Hanya ada 2, lihat harga indeksnya. Oksigennya ada berapa O-nya? Ada 2, lihat harga indeksnya ya. Nah, ini yang ada di reaktan. Ingat, pada hukum kekekalan massa tadi, jumlah yang ada di reaktan dan yang ada di produk harus sama. Sekarang kita cek. Yang di produk, hidrogennya ada berapa? 2. Sudah sama belum? Nah, sedangkan yang oksigennya 1 ya. Hidrogennya sudah sama ya. Sedangkan oksigennya belum sama. Bagaimana cara menyamakan persamaannya? Persamaan reaksi ini, Bu. Nah, tidak boleh merubah rumus molekul. Yang boleh dirubah hanya koefisiennya saja. Ingat ya. Nah, ini ya. Bagaimana caranya? Kita tinggal kalikan O2-nya ini ya. Tadi kan awalnya kan 2 di reaktan, di produk cuma 1. Kita sesuaikan saja dengan yang di produk. Contohnya ya. Jadinya dikalikan berapa? 2 dikali berapa sama dengan 1? Dikalikan setengah. Setengah dikali 2 itu hasilnya 1. Jadi jumlah oksigen yang ada di reaktan 1 dan yang ada di produk 1. Ya, sudah sama. Setengah inilah yang disebut dengan koefisien. Angka di depan lambang ya ini ya, lambang unsur ini atau rumus molekul ini ya. Kalau H2 ini punya koefisien tidak, Bu? Punya. Angka 1 biasanya tidak ditulis ya. Koefisiennya O2 berapa, Bu? Setengah. Koefisiennya H2 berapa, Bu? 1 gitu ya. Contoh yang kedua. Gas etana dibakar sempurna menghasilkan karbon dioksida dan air ya. Ciri dari pembakaran sempurna itu biasanya menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida plus air ya. Gas etana itu rumus kimianya C2H6. Karena gas fasenya kita tulis G. Dibakar ditambah. Nah, sempurna. Berarti kalau dibakar berarti menggunakan oksigen. Ingat kalau oksigen tidak bisa berdiri sendiri ya. Menghasilkan tanda panah karbon dioksida CO2 ditambah dan ya air H2O. Nah, siapa yang ada di reaktan ya? Gas etana dan oksigen ya, C2H6 dan O2. Siapa yang ada di produk? CO2 dan H2O, karbon dioksida dan air ya. Sebelum disetarakan, berapa jumlah C-nya? Lihat harga indeks C berapa? 2. Karbonnya ada 2. Hidrogennya ada berapa? Hidrogennya ada 6. Kemudian oksigennya ada berapa di reaktan? Ada 2 ya. C-nya ada 2, hanya ada 6, O-nya ada 2. Sekarang kita lihat karbonnya ada berapa di produk? 1. Oksigennya ada berapa, Nak? Ya, 3. 2 dari CO2, 1 dari H2O. Kemudian hanya ada berapa hidrogennya? Hidrogennya ada 2, lihat harga indeksnya. C-nya sudah sama belum? Oh, ternyata yang di reaktan 2, yang di produk 1. Nah, berarti belum sama. Hanya yang di reaktan 6, yang di produk 2, belum sama. O-nya yang di reaktan ada 2, yang di produk ada 3, belum sama. Bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi kimianya? Bu, boleh nggak, Bu? CO2-nya saya ubah jadi C2O. Nah, seperti itu. Tidak boleh, ingat tidak boleh merubah. Tidak boleh merubah ya. Rumus molekulnya CO2 tidak boleh diubah jadi C2O2, tidak boleh. Yang boleh adalah menambahkan koefisiennya, menambahkan koefisiennya ya.
Nah, ini. Bagaimana caranya ya? Setelah disetarakan ya, maka kita lihat ya, C2-nya. Nah, ini menjadi 7/2O2. Nah, ini menjadi dikalikan. Nah, kita lihat C2-nya ya. C2. C2H6. Di reaktan ada 2C. Di produk baru ada 1C. Maka kita kalikan ya, supaya yang di produk sama dengan yang di reaktan. Ya, yang kecil menyesuaikan yang besar. Ya, kalau tadi di reaktan ada 2, di produk baru ada 1, maka kita kalikan 2. C-nya akan sama, ya. C-nya sama, 2. Kemudian yang di produk oksigennya jadi berubah. Nah, kita sekarang lihat. Kita sesuaikan dengan yang di hidrogen juga ya. Kita lihat hidrogennya di sini ada 6, yang di reaktan dan yang di produk ada 2. Supaya jumlah antara yang di produk dan di reaktan sama, maka yang kecil menyesuaikan yang besar. Yang di reaktan ada 6, yang di produk ada 2. Artinya yang di produk kita kalikan koefisiennya dikalikan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6 ya. Jumlah C-nya sudah sama ya, ini 2. Nah, sekarang kita lanjut ke oksigennya. Ya. Ke oksigennya. Oksigennya di produk itu ada 2 dikalikan 2. Berapa? 4. Ditambah 3 dikalikan 1. Ya, jadi ada 7. Maka sama seperti yang tadi, kita kalikan 7/2 supaya jumlah oksigennya sama. Ya. Jadi jumlah C-nya sama, jumlah H-nya sudah sama, dan jumlah O-nya juga sama. Bu, kalau misalnya ingin menghilangkan angka 2-nya, bisa nggak Bu? Bisa ya. Caranya dikalikan 2 pada masing-masingnya. Nah, masing-masing. Nanti seluruh koefisiennya kita kalikan 2 ya. C2H6 dikalikan 2, 2 C2H6. 7/2O2 dikalikan 2 ya. Dikalikan 2. Jadi 7O2 ya, menjadi, nah ini 2 dikalikan 2 4. 4CO2 ditambah 3 dikalikan 2 6. 6H2O. Seperti itu. Sudah setara. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.